Pernahkah kamu berada dalam satu momen yang tak terduga, di tempat yang seharusnya penuh kebahagiaan, tapi justru membuka ruang yang terlarang di dalam dada? Beginilah saat aku bertemu Harry, menantuku yang terlalu muda, terlalu mempesona, terlalu menggoda. Semuanya berawal dari sebuah undangan pernikahan di puncak yang sejuk dan sunyi. Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Aku tak pernah menduga perjalanan ke sebuah kondangan sederhana di puncak akan membuka pintu rahasia dalam hatiku yang bahkan tak pernah kuizinkan untuk kubuka sendiri. Hari itu, kabut menyelimuti langit sejak pagi. Udara dingin menggelayut seperti selimut tebal yang menekan dada. Aku mengenakan kebaya berwarna coklat muda, sederhana namun anggun, dengan rambut disanggul rapi. Hati ini sebenarnya sedang kosong, sunyi seperti jalanan yang kulalui sejak dari kota. Suamiku sedang tugas ke luar negeri, dan aku datang seorang diri mewakili keluarga. Kondangan itu sebenarnya hanyalah ajang temu kangen keluarga jauh. Tetapi entah mengapa, aku merasa seperti terseret ke dimensi waktu yang berbeda. Mobil berhenti di halaman villa mewah yang disewa oleh keluarga pengantin. Begitu aku turun dan menarik napas dalam-dalam, aroma tanah basah dan dedaunan pinus menyambutku. Aroma nostalgia, aroma yang membuatku tiba-tiba ingin menangis. Aku berdiri sejenak, menikmati sunyi yang sesungguhnya tidak hening. Ada suara gamelan samar dari kejauhan, suara anak-anak kecil tertawa, dan dentingan sendok dari tenda catering. Tapi bagi hatiku, semuanya seperti gema. Lalu aku melihat sosok itu. Seorang pria muda berjalan perlahan dari arah belakang taman, membawa secangkir teh panas. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Tubuhnya tegap, langkahnya penuh percaya diri. Tapi yang membuat dadaku berdetak lebih cepat adalah senyum itu. Senyum yang selama ini kutatap hanya sebagai bagian dari keluarga. Tapi entah mengapa, hari itu senyum itu seperti menabrakku, menghantam bagian hati yang bahkan sudah lama mati rasa. "Halo ibu," sapanya lembut sambil menyerahkan teh itu padaku. Suaranya rendah, hangat dan menyusup masuk tanpa permisi. Aku tersentak. "Harry," ucapku ragu, nyaris berbisik. Ia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Dingin ya bu, ini bisa bantu sedikit," katanya sambil menyodorkan cangkir keramik putih yang berembun karena perbedaan suhu. Tanganku gemetar saat menerimanya, bukan karena udara dingin, tapi karena sentuhan halus dari jari-jarinya. Sentuhan yang seharusnya biasa saja, tapi hari itu terasa terlalu lama, terlalu dalam, terlalu nyata. Kami duduk bersebelahan di kursi panjang berlapis kain putih yang diletakkan di tepi taman. Dari tempat kami duduk, bisa kulihat awan tipis menggantung di atas bukit. Harry duduk terlalu dekat dan tubuhnya mengeluarkan aroma parfum yang samar namun khas. Bau maskulin bercampur embun pagi. Aku mencoba menarik diri, menjaga batas yang seharusnya tak terganggu. Tapi Harry seolah tahu kelemahanku, tetap berada dalam jarak yang membuat dadaku berdesir. Ia memandangi taman yang tertutup kabut tipis, lalu berkata pelan, "Ayah nggak ikut bu," tanyanya suaranya pelan dan tulus. Aku berusaha mengatur napas sebelum menjawab. "Ayahmu lagi ke Jepang, ada proyek yang harus dia selesaikan." Harry menoleh dan menatapku dengan mata yang terlalu dalam untuk kubalas. "Berarti cuma ibu sendiri ke sini?" tanyanya lagi. "Iya," jawabku pendek. Tapi dalam jawaban itu ada gemetar yang tak bisa kusembunyikan, dan Harry menangkapnya. Ia menarik napas pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Hening beberapa detik, lalu suaranya kembali terdengar lebih lirih dari sebelumnya. "Saya senang ibu datang. Rasanya kalau ibu nggak datang, suasana kondangan ini nggak akan lengkap." Hatiku mencelos. Aku tak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya begitu personal, begitu intim, seolah keluar dari mulut pria yang sedang jatuh cinta bukan dari menantuku sendiri. Aku hanya bisa mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan semburat merah di pipiku yang tidak seharusnya muncul. Tapi Harry tak berhenti. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu berbisik. "Saya tahu saya seharusnya nggak ngomong gini, Bu. Tapi ibu kelihatan cantik banget hari ini. Kebayanya pas banget di ibu." Nadanya seperti sihir dan jantungku berdetak lebih cepat lagi. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku di balik cangkir teh. Tapi kata-katanya terus bergema dalam dada. Kami berada di tengah keramaian, tapi suasananya terasa seperti hanya kami berdua. Tamu-tamu hilir mudik, suara MC terdengar keras di speaker, bahkan tawa anak-anak kecil terdengar dari balik pelaminan.
Tapi semuanya hanya seperti bayang-bayang. Aku dan Harry seperti terkunci dalam ruang waktu kami sendiri. Aku ingin melarikan diri, tapi kaki ini tetap diam. Bahkan saat dia makin mendekatkan tubuhnya, menyenderkan sedikit bahuku ke bahuku, aku tak bergerak. "Ibu tahu nggak?" katanya sambil menatapku dari samping. "Setiap kali ibu ada di dekat saya lupa kalau dunia ini penuh aturan." Aku mengerjap, lalu menatapnya dalam. "Apa maksudmu, Harry?" Tanyaku pelan. Tapi degup jantungku seperti drum yang dipukul bertubi-tubi. Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap bibirku lama, terlalu lama. Saya terlalu sering mikirin ibu akhir-akhir ini. Bahkan saat tidur, saya mimpi ibu ketawa dan saya bangun dengan dada sesak, ucapnya tanpa ragu. Aku ingin marah, aku ingin menegurnya, tapi hatiku justru luluh. Sudah lama tak ada yang merindukanku seintim itu. Suamiku tak pernah bicara begitu, bahkan sejak 10 tahun terakhir. Aku berpaling, mencoba menyelamatkan sisa logika yang masih kupunya. "Harry, ini salah kita. Ini keluarga. Aku ibumu, setidaknya di mata anakku." Suaraku pelan, getir, nyaris pecah. Tapi Harry menatapku lagi. "Tapi saya nggak bisa bohong, Bu. Saya nggak pernah merasa sehidup ini kecuali saat ibu ada." Kata-katanya menusuk tapi manis seperti luka yang disengaja. Dan di balik semua larangan itu, aku menemukan diriku tersenyum. Senyum yang seharusnya kutahan, tapi gagal. Waktu berlalu dan kondangan pun berangsur selesai. Tenda-tenda mulai dibereskan, bunga-bunga meca mulai layu oleh angin malam. Beberapa tamu berpamitan, menyisakan keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Anakku, istri Harry, pergi ke rumah saudara untuk menginap semalam. Sedangkan aku dan Harry diminta menginap di villa yang sama karena keterbatasan kendaraan. Situasi itu tak pernah kurencanakan, dan justru disitulah malam sunyi menelan kami berdua dalam kebisuan yang syarat makna. Aku duduk sendirian di teras villa, menatap lembah yang mulai diselimuti kabut malam. Tiba-tiba Harry datang membawa selimut dan menyampirkannya ke bahuku. "Jangan sampai masuk angin, Bu," katanya lembut, seperti bisikan mimpi. "Terima kasih," jawabku pelan menunduk. Ia duduk di sampingku, dekat, terlalu dekat. Lalu tanpa aba-aba, ia berkata, "Bu, saya nggak tahan lagi harus pura-pura. Saya pengen ibu tahu bahwa saya jatuh cinta." Kalimat itu meluncur seperti angin dingin yang menyusup ke rongga dadaku yang kosong. Aku tak bisa berkata apa-apa, dan entah kenapa air mataku jatuh. Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam cahaya lampu villa yang temaram. "Kita nggak bisa begini, Harry," ucapku pelan, nyaris tak terdengar. Tapi bibirku gemetar. Harry mendekat, matanya menyala. "Kalau saya harus menanggung dosa untuk mencintai ibu, saya siap," bisiknya. Dan saat itu aku tahu aku tak punya kekuatan untuk lari. Tangan kami bersentuhan, tak disengaja tapi tak juga ditarik kembali. Dan malam itu kami membiarkan rasa mengambil alih nalar. Entah siapa yang memulai, yang kuingat hanyalah kami saling menatap dalam diam yang terlalu pekat. Jarak kami begitu dekat, hingga napasnya menyentuh pipiku. "Saya pengen nyium ibu, boleh?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya pelan, penuh ragu, tapi jujur. Aku membisu tapi tak menolak. Dan detik berikutnya, bibir kami bersentuhan. Lembut, hangat, dan terlalu manis untuk disebut sebagai kesalahan. Ciuman itu bukan sekadar ciuman. Ia adalah pelampiasan dari kesepian yang lama terbunyi. Ia adalah bahasa dari luka batin yang tak pernah sembuh. Ia adalah pengakuan dari dua jiwa yang saling mencari di waktu dan tempat yang salah. Aku tak tahu harus merasa apa, malu, bersalah, bahagia, atau remuk. Tapi di detik itu, aku merasa hidup kembali untuk pertama kalinya setelah sekian tahun.
Setelah ciuman itu, kami saling diam, tapi tangan Harry menggenggamku erat, seolah berkata, "Jangan pergi." Aku hanya bisa menangis, karena aku tahu apa yang kami lakukan tak bisa diulang. Tapi rasa ini tak bisa juga dibunuh. Setelah malam itu waktu seakan membeku. Kondangan telah usai, namun gemuruh di dalam diriku masih belum reda. Sisa tamu telah pulang satu persatu, menyisakan keheningan yang mencekam di villa kayu yang kami tempati. Udara puncak makin dingin, menusuk tulang. Namun yang membuatku menggigil bukan hanya suhu, melainkan luka yang baru saja terbuka, kehangatan yang tak boleh ada, dan kebimbangan yang kini seperti kabut menutupi jalan hidupku. Aku duduk di tepi tempat tidur kamar tamu, memandang jendela yang mengarah ke taman belakang villa. Lampu taman kuning redup, dedaunan menari tertiup angin, dan bayanganku memantul di kaca. Mata sembab, wajah pucat, dan bibir yang masih terasa bergetar oleh ciuman tadi. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki Harry yang berderap pelan di lantai kayu. Hatiku mencelos. Tidak, aku tak siap lagi berhadapan dengannya. Tapi langkah itu tak mendekat ke kamarku. Ia berhenti, lalu terdengar bunyi pintu tertutup perlahan. Harry masuk ke kamarnya sendiri. Aku menarik napas dalam. Jantungku berdetak kencang, bahkan tanpa ia berada di dekatku. Aku bersandar di dinding, menyelimuti tubuhku dengan kedua tangan dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini cinta? Ataukah ini hanyalah jebakan rasa yang muncul karena luka dalam pernikahan yang tak pernah lagi memberi hangat? Malam itu aku tidur dalam gelisah yang tak menentu. Selimut membalut tubuh, namun jiwaku telanjang dalam kekacauan. Berkali-kali aku mencoba memejamkan mata, namun yang kulihat hanyalah sorot mata Harry, cara dia menatapku dengan lembut, cara dia memanggil Bu dengan nada yang tak lagi netral, dan sentuhan bibirnya, satu detik yang mengubah arah hidupku. Aku merasa lelah karena harus berpura-pura kuat, lelah karena harus menyangkal perasaan yang tak lagi bisa kusembunyikan. Pagi menjelang dengan warna langit keabu-abuan. Aku bangun lebih awal, berharap bisa meninggalkan villa lebih cepat sebelum semuanya terasa makin rumit. Tapi saat aku turun ke ruang makan, Harry sudah ada di sana. Duduk di ujung meja, mengenakan kemeja biru muda, dengan tatapan yang tidak berani menatapku langsung. Di depannya ada 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi sudah disiapkan untukku. Aku berdiri mematung, ingin kembali ke kamar, ingin lari dari tatapan itu. Tapi Harry berdiri, menghampiriku, lalu berkata pelan, "Saya nggak tidur semalaman. Saya takut ibu nggak mau lihat saya lagi." Aku menggigit bibir. Ada luka yang menganga di dada. Aku ingin marah padanya. Tapi pada siapa sebenarnya aku harus marah? Bukankah aku juga membiarkan semua terjadi? Aku duduk perlahan di kursi, menghindari tatapannya. "Kita harus lupakan malam tadi," ucapku datar, meski suaraku bergetar di ujung. Harry menghela napas, lalu duduk di seberangku. "Kalau ibu bilang begitu, saya akan coba. Tapi saya nggak bisa bohong. Perasaan saya nggak akan bisa hilang hanya karena semalam tidur, Bu." Kalimatnya seperti menamparku. Dan anehnya, aku malah merasa tersentuh. Kami akhirnya pulang bersama dalam satu mobil. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Tapi bayangan semalam seperti terus menari di antara kami. Di tengah kabut yang mulai memudar dan jalanan yang mulai ramai, aku menyandarkan kepala ke jendela mobil dan mencoba menahan air mata yang menetes pelan. Harry sesekali menatapku dari kaca spion, tapi tak berkata apa-apa, hanya diam.
tapi diamnya mengandung ribuan kata yang tak mampu kami ucapkan. Dan aku tahu sejak hari itu kami tak akan lagi sama. Hari-hari setelah kondangan itu terasa seperti hidup dalam ruang rahasia. Harry tetap datang ke rumah seperti biasa, mengantar istrinya, anakku, atau sekedar membantu kecil-kecilan. Tapi setiap langkahnya di ruang tamu, setiap senyumnya di meja makan, dan setiap tatapan singkat yang ia curi saat kami berpapasan di dapur, semua mengandung sinyal yang hanya kami berdua mengerti. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar biasa. Bahkan ketika aku menuangkan teh ke gelasnya, tangan kami kadang bersentuhan dan itu cukup untuk membuat dadaku seperti meledak. Suatu sore saat rumah sepi, aku tengah menata bunga di vas ruang tamu. Harry masuk diam-diam membawa tumpukan koran lama dari mobil. Ia menaruh koran di meja, lalu berdiri di belakangku. "Ibu masih suka bunga seperti ini ya?" tanyanya pelan. Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Lalu ia mendekat. "Saya bisa bantu nggak?" tanyanya lagi. Sebelum aku sempat menjawab, tangannya sudah meraih gunting kekil dan mulai memotong tangkai mawar yang terlalu panjang. Sesederhana itu, tapi jarak tubuh kami hanya sejengkal dan napas kami bersentuhan. "Ibu tahu, saya nggak bisa berhenti mikirin ciuman itu," bisiknya tiba-tiba. Tubuhku gemetar. "Jangan, Harry," kataku pelan, nyaris tak terdengar. Tapi ia tetap berdiri di sana, tak menjauh. "Saya nggak minta ibu balas. Saya cuma pengen ibu tahu. Saya nggak menyesal." Aku berpaling, berusaha menyelamatkan kendali yang tersisa. Tapi dalam hatiku, aku tahu aku juga terus memikirkannya. Aku mulai sering menyendiri, duduk di ruang belakang sendirian sambil memandangi foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto pernikahanku dulu dengan suamiku, senyum kami yang membeku di bingkai kayu. Aku menyentuhnya perlahan, bertanya dalam hati, apakah aku masih istri dari pria yang sama atau hanya sosok pendamping tanpa rasa? Luka yang dulu ku pendam kembali terbuka. Suamiku selalu pergi, selalu sibuk, bahkan ketika aku sakit pun dia hanya mengirim pesan singkat. Dan Harry hadir seperti cahaya yang menyorot ke sudut tergelap jiwaku. Aku tahu ini salah besar. Tapi bagaimana cara membunuh perasaan yang tumbuh bukan karena dosa, tapi karena kebutuhan akan cinta. Aku mulai terjaga di malam hari, menangis diam-diam sambil menggenggam bantal, mengulang kata-kata Harry di villa malam itu. Saya nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa. Aku ingin berhenti merasakannya. Tapi setiap kali ia datang ke rumah, senyumnya menyapa lebih dulu dari langkahnya. Dan setiap senyuman itu seperti paku yang menghujam hatiku makin dalam. Beberapa kali aku mencoba bicara padanya, mengatakan bahwa kita harus kembali seperti semula. Tapi Harry hanya menatapku dengan mata yang tak bisa dibohongi. Ibu bisa pura-pura gak ada apa-apa, tapi mata ibu selalu cerita hal lain, katanya sekali waktu. Dan aku benar-benar tak mampu membantah, karena dalam diam aku mencintainya. Diam-diam, dalam-dalam, dan itu membuatku merasa hina sekaligus hidup kembali. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Hujan turun pelan, menyisakan rintik di kaca jendela kamar. Aku membuka jendela sedikit, membiarkan udara malam menyentuh wajahku. Dan tiba-tiba bayangan Harry datang lagi. Cara dia memanggilku dengan suara rendah, cara dia memandangku seperti aku adalah satu-satunya wanita yang ada di dunia. Dan tentu saja cara dia menciumku. Ciuman itu tak sekadar bersentuhan bibir, tapi seperti membuka semua yang selama ini kukunci rapat, membakar dinding yang selama ini kukira kuat. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menggigil bukan karena dingin tapi karena gejolak yang masih menyala. Aku ingin membencinya, tapi yang kurasakan adalah kerinduan. Aku ingin menjauh, tapi bayangannya selalu mendekat. Aku menggigit bibir,
Berusaha menahan tangis, tapi air mata tetap jatuh karena hatiku tak tahu harus berpihak pada siapa. Pada logika atau pada rasa. Pada keluarga atau pada cinta yang datang dengan wajah seorang menantu muda. Malam itu aku tak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku telah jatuh. Bukan hanya jatuh hati, tapi jatuh dalam dosa yang membekas indah. Dan aku tahu kisah ini tak akan berhenti di sini. Ciuman itu adalah awal dari sesuatu yang belum tentu berakhir dengan selamat. Setelah pulang dari puncak, segalanya tidak benar-benar kembali seperti semula. Waktu memang terus berjalan, rutinitas tetap berjalan, dan wajah-wajah di sekelilingku masih sama. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, melainkan di dalam diriku. Setiap kali aku duduk di meja makan rumah kami di hadapan suami yang sibuk dengan laptop dan tak pernah mengangkat wajah, aku merasa kosong. Bukan hanya karena cinta yang telah lama mati di antara kami, tapi karena bayangan seseorang yang kini terus hidup di pikiranku. Harry, menantuku. Sosok yang seharusnya hanya kujaga, bukan kucintai. Setiap minggu, Harry tetap datang ke rumah untuk mengantar anakku dan cucuku yang masih kecil. Ia tetap bersikap seperti biasa, tidak mencolok, tidak berlebihan. Tapi aku tahu dan dia tahu bahwa setiap tatapan mata, setiap senyuman kecil, setiap sapaan yang terlontar dari bibirnya mengandung sesuatu yang tak lagi biasa. Ada rasa yang tak bisa dimatikan, bahkan ketika kami berpura-pura tak terjadi apa-apa. Rasa itu tetap membakar di dalam dada. Ketika aku menuangkan teh untuknya dan tangan kami bersentuhan, walau hanya sekilas, aku seperti kembali ke malam itu. Malam di Villa Puncak, malam saat dunia berhenti dan hanya kami berdua yang hidup di dalamnya. Pernah suatu sore, saat rumah kebetulan kosong dan hanya kami berdua di dapur, aku sengaja menjaga jarak. Aku berdiri di sudut ruang, pura-pura sibuk memotong buah. Tapi Harry mendekat perlahan. "Bu," bisiknya. "Kenapa sekarang ibu selalu menjauh?" Aku menelan ludah. "Karena itu yang seharusnya," jawabku tanpa menoleh. Tapi aku bisa merasakan nafasnya di belakang leherku. "Tapi kalau menjauh justru bikin ibu makin menderita, untuk apa?" katanya. Dan kalimat itu menusukku lebih dari pisau dapur di tanganku. Karena ia benar. Menjauh darinya bukan berarti menyelamatkan diri, justru semakin melukai. Hubungan kami tak pernah dibangun dari pertemuan terang-terangan. Ia tumbuh dari diam yang penuh rindu, dari pertemuan singkat di ruang tamu, dari kebisuan saat mencuci gelas bersama, dari saling tatap saat anakku sedang bermain dengan cucunya. Semua yang terjadi di antara kami bukanlah teriakan, tapi bisikan yang mengalun dalam dada. Aku mencoba menahan diri berkali-kali. Tapi setiap kali aku melihat Harry memeluk cucuku dengan kasih sayang, lalu menoleh padaku dan tersenyum, hatiku kembali rapuh. Ia bukan hanya lelaki muda yang menggoda, ia lelaki yang tahu bagaimana memperlakukan wanita yang sudah terlalu lama dilupakan oleh suaminya. Suatu malam, ketika aku tengah menyetrika baju di ruang belakang, Harry masuk tanpa suara. Ia tahu anakku sudah tidur lebih dulu. Ia berdiri di ambang pintu lalu bertanya pelan, "Ibu capek?" Aku mengangguk. "Saya bantuin ya," katanya, lalu mengambil satu kemeja dari keranjang dan mulai melipatnya. Awalnya aku ingin menolaknya, tapi kehadirannya membuat malam itu jadi hangat. Kami bekerja berdampingan, hanya ditemani suara setrika dan detak jantungku yang makin tak karuan. "Ibu gak perlu ngelakuin semuanya sendirian," katanya lagi. Aku berhenti menyetrika, lalu menatapnya. Saya sudah biasa, tapi Harry memandangku dalam. "Tapi saya gak mau ibu terbiasa menderita." Kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan gejolak yang terlalu besar di dada. Harry lalu menggenggam tanganku. Hangat, tegas. "Saya cuma pengen ibu tahu saya selalu ada," bisiknya. Dan saat itu, tak ada kekuatan dalam diriku untuk menarik tangan itu. Karena dalam genggaman itu, aku merasa dilihat, diperhatikan, dicintai.
Bukan sebagai ibu, bukan sebagai mertua, tapi sebagai wanita utuh. Utuh dengan luka-luka yang disembunyikan bertahun-tahun. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi bagaimana jika api itu justru satu-satunya yang membuatku merasa hidup? Perasaan ini tak pernah kurencanakan, tapi ia tumbuh seperti rumput liar di musim hujan. Tak bisa dikendalikan. Hubunganku dengan Harry tak lagi hanya sekedar tatapan dan sentuhan. Kini kami mulai mencari waktu. Harry tahu kapan aku akan ke pasar sendiri dan diam-diam ia ikut datang seolah kebetulan. Ia tahu kapan aku pergi ke salon langganan dan ia menunggu di kafe terdekat hanya untuk menatapku diam-diam dari kejauhan. Cinta ini makin dalam, makin gelap, tapi juga makin indah. Aku tak tahu harus bahagia atau tak. Suatu pagi aku sedang menyiram tanaman di taman depan. Harry lewat dan anakku sedang berada di kamar atas. Ia menghampiriku berpura-pura ikut menyiram bunga. "Saya suka lihat ibu begini," katanya sambil menyentuh daun mawar. "Begini gimana?" tanyaku tenang tapi kelihatan nyimpen banyak rasa. Aku tersenyum. "Rasa yang gak boleh dibagi," jawabku. Ia menatapku tajam. "Boleh, asal ibu izinkan saya yang nerima." Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang lebih dalam. Getaran, koneksi, hasrat, dan aku mulai ketagihan. Hubungan ini seperti kabut. Tak terlihat dari luar tapi menelusup ke dalam, menyelimuti setiap inci kehidupan kami. Aku mulai berdandan lebih lama dari biasanya jika tahu Harry akan datang. Aku mulai memilih parfum yang lebih lembut, bahkan kadang sengaja memakai warna lipstik yang dulu tak pernah kupakai. Semua karena satu alasan, aku ingin dia tetap memandangku sebagai wanita yang membuatnya bergetar. Dan Harry tak pernah mengecewakan. "Ibu tambah cantik," katanya suatu siang sambil membantu mencuci piring. "Jangan gombal," balasku pura-pura marah. Tapi hatiku menghangat karena sudah lama aku tak dipuji seperti itu. Waktu terus berjalan, dan aku pun mencoba menjalani hidupku kembali seperti biasa. Tapi sejujurnya, tidak ada yang benar-benar biasa lagi. Setiap kali melihat anakku tertawa bersama Harry, hatiku terasa perih, bukan karena cemburu, tapi karena cinta kami harus disembunyikan dalam senyuman yang palsu. Harry masih pria baik. Ia mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Ia menjaga anaknya, cucuku, dengan penuh tanggung jawab. Tapi setiap kali mataku bertemu dengan matanya secara tak sengaja, aku tahu luka itu masih ada di dalam dada kami. Suatu malam saat acara keluarga besar, kami duduk cukup berjauhan. Tapi aku tahu ia memperhatikanku. Dan ketika semua orang sibuk tertawa, kami bertukar pandang dalam diam. Pandangan itu singkat, tapi dalam. Pandangan yang hanya bisa dimengerti oleh dua jiwa yang pernah terbakar oleh api yang sama. "Apakah kita akan baik-baik saja?" mataku bertanya. Dan sorot matanya menjawab, "Kita tak pernah benar-benar baik-baik saja. Tapi kita kuat." Aku akhirnya menerima bahwa cinta yang kami miliki adalah cinta yang tak bisa dibenarkan, tapi juga tak bisa dikutuk sepenuhnya. Ia hadir bukan karena niat jahat, tapi karena kesepian, karena rasa lapar akan pelukan, akan sentuhan, akan dimengerti. Cinta ini bukan tentang Harry atau aku saja, tapi tentang dua orang yang menemukan rumah satu sama lain dalam situasi yang membuat mereka harus pergi dari rumah itu sebelum semuanya hancur. Dan mungkin cinta yang paling dalam adalah yang kita lepaskan demi orang lain. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi berbicara panjang dengan Harry. Semua kembali menjadi formal, sopan, dan terasa asing. Tapi kenangan tentangnya hidup di setiap detik yang kulewati. Bahkan saat aku menata piring makan malam atau mengganti spray kamar, ingatan akan dirinya seperti bayangan yang tak mau hilang. Sekali waktu, aku menemukan sehelai selendang yang pernah kugunakan saat di puncak. Warnanya coklat muda dan tiba-tiba dadaku sesak. Aku menggenggam kain itu dan membiarkan diriku menangis dalam diam, mengenang malam di mana bibir kami bersatu dan semua batas hancur oleh rasa. Aku tahu, luka ini tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi luka ini adalah bagian dari siapa diriku sekarang. Aku tidak akan membencinya, tidak akan menghapus ingatan tentangnya. Justru sebaliknya,
aku akan menyimpannya seperti bunga kering di dalam buku harian. Tidak harum, tidak mekar, tapi abadi. Setiap kali aku merasa sendiri, aku akan membuka halaman itu dalam pikiranku dan mengingat kembali betapa hidupnya aku dulu di saat aku bersamanya. Dan meski kami tak lagi berbicara, aku tahu Harry pun menyimpan hal yang sama. Aku bisa melihatnya dari caranya memalingkan wajah dengan gugup setiap kali mataku menatapnya tanpa sengaja. Aku bisa merasakannya dari tatapannya yang tiba-tiba jadi sendu, bahkan saat ia sedang bercanda dengan anaknya. Kami menyimpan rahasia yang sama, dan rahasia itu adalah satu-satunya hal yang membuat kami tetap saling terhubung, meski dunia tak mengizinkan kami saling memiliki. Kini, setiap kali aku pergi ke puncak sendirian tanpa alasan jelas, aku akan berdiri di tempat kami dulu duduk bersama di taman villa kecil itu. Menatap lembah yang dipenuhi kabut pagi dan membiarkan angin dingin menyentuh kulitku seperti dulu ia menyentuh pipiku. Di sana, aku akan memejamkan mata dan memanggil namanya dalam hati. Bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk mengenangnya. Karena cinta ini tak butuh pelukan. Ia cukup hadir dalam ingatan yang tak pernah pudar. Aku tak tahu apakah suatu hari nanti kami akan bicara lagi dengan jujur. Mungkin tidak, mungkin memang begitulah takdir. Cinta ini datang dengan indah, pergi dengan luka. Tapi aku bersyukur pernah mengenalnya, pernah dicintai olehnya, pernah merasa menjadi wanita yang diinginkan bahkan oleh pria yang tak seharusnya jatuh cinta padaku. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Kadang cinta sejati adalah ketika kamu merelakan seseorang pergi agar dia tetap utuh. Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini sampai akhir, terima kasih. Mungkin kisahku terlalu rumit untuk dimengerti, tapi aku tahu pasti ada di antara kalian yang pernah mencintai diam-diam, yang pernah menyimpan rindu yang tak boleh diungkapkan. Tulis di komentar jika kalian pernah merasakan cinta yang salah, tapi terasa begitu benar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain yang mungkin tak pernah kalian ceritakan, tapi pernah kalian rasakan.